Kristus, kita masih masuk dalam firman Tuhan dalam bulan 7 ini. Kita masih belajar membahas tentang seri-seri buah Roh Kudus. Ya, kita sudah belajar 3 manifestasi buah Roh. Ya, buah Roh cuma 1, tapi dia punya rasa 9. 3 rasa kita sudah bahas dalam 3 minggu ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini manifestasi yang keempat atau rasa yang keempat dalam buah Roh yaitu kesabaran. Ya, sabar. Bahasa kita tiap sabar. Sabar deh. Oh. Kalau tohat tiap Mas Arifin? Bukan sabar deh. Beda deh. Oh. Oke lah. Nahan bodi kalau toha. Pas. Jadilah. Tapi nanti Bapak Ibu kita lihat arti aslinya ya. Mari kita buka dulu dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Silakan Bang Kukung baca. Pengemban juga sudah siapkan di slide. Silakan disampilkan. 2 Petrus 3 ayat 9 Bang, baca. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lanjut ayat 15 Bang. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, firman Tuhan sendiri katakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena permohonan Tuhan itu apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sabar. Bapak Ibu, sabar. Kata aslinya Bapak Ibu dalam Alkitab, Bapak Ibu, mereka terjemahannya dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, itu kata dasarnya namanya itu bahasanya makrotomia. Nah, apa artinya Pak Kepala makrotomia itu? Makrotomia itu makrotomia itu Bapak Ibu artinya satu ketahanan. Ya, satu ketahanan yang sangat luar biasa, punya alasan untuk marah tapi bisa tahan. Paham ya? Sabar itu ternyata satu ketahanan yang sangat luar biasa, punya alasan sebenarnya untuk marah, tapi bisa tahan marahnya itu. Kira-kira dari arti itu, panepe dalam bahasa kita itu tohat, panepe masuk ke kira punya alasan untuk keluar, tapi pada tohat keluarkah? Mudah ke samping. Toha. Mudah. Saya yakin Bapak Ibu kita semua pernah marah. Saya yakin kita semua pernah luat. Entah luat ke kobantina yang suka berontak-berontak, suka berak, mulai dari bobok nyagam sampai potak, nggak selesai. Penelitian mengatakan Mama, para lelaki, para suami Bapak Ibu panak umur gegara betina yang suka berak. Itu hanya penelitian, tapi di itu ada
Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sabar Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita semua punya alasan untuk marah. Kita semua punya alasan untuk kecewa. Kita semua punya alasan untuk nggak tahan. Tetapi Bapak Ibu dengan sabar yang Tuhan inginkan Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Kita belajar Bapak Ibu dari Tuhan Yesus sebagai satu-satunya teladan hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Tuhan Yesus tuh betul-betul sabar banget. Sangat sabar. Kisah Bapak Ibu di dalam Markus pasalnya yang ke 6 ayat 3 sampai 4 Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kisahnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus dia kembali ke kampungnya Kediri di Nazaret. Dia khotbah Bapak Ibu. Tapi apa itu sidang kampung, sidang keluarga ya? Bukan kaya anak tukang kayu. Nah tapi apa umpamanya dia jaga dengan kita tuh? Ngapain ya pada pintar macamnya, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu wajarnya baik. Bukan kaya ini tukang kayu. Ya, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Tuhan Yesus sabar Bapak Ibu. Ayat 4 apa kata firman Tuhan? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya Bapak Ibu dia ditolak. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus di kampungnya sendiri, di rumahnya sendiri, keluarganya sendiri ditolak. Saudara, Tuhan Yesus sangat sabar Bapak Ibu. Bukan hanya itu, kesabaran Tuhan Yesus Bapak Ibu bukan hanya dari kampungnya Bapak Ibu, bukan hanya dari keluarganya, dari murid-muridnya Bapak Ibu. Murid-muridnya Bapak Ibu dia pilih 12 itu banyak masalah. Bapak Ibu apa? Banyak masalah Bapak Ibu. Ya, masalahnya pertama Bapak Ibu bagaimana melihat? Lihat Petrus. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan Yesus pilih Petrus? Apakah Tuhan Yesus tahu bahwa dia bakal menyangkal Tuhan Yesus? Tahu Bapak Ibu. Tahu Tuhan Yesus. Petrus bakal menyangkal Tuhan Yesus. Ya, tapi kenapa Tuhan Yesus pilih? Itu dia ya. Yang kedua, Yakobus dan Yohanes. Ini kisahnya dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56 Bapak Ibu. Ini bagaimana kisahnya Bapak Ibu, mereka kan mau melewati kota Samaria. Ya, kota Samaria, mereka mau melewati kota Samaria. Lalu orang-orang Samaria ini nolak Bapak Ibu, karena orang Samaria dengan orang Yahudi bermusuhan. Mereka nggak izinkan Yesus dan murid-muridnya lewat, padahal yang numpang lewat Bapak Ibu. Lalu apa yang disebut Yakobus dengan Yohanes Bapak Ibu? Oh Tuhan, perlukah kami nyuruh api dari langit supaya membinasakan si Datu? Ya, ayatnya yang ke 53 ada nggak di situ Pak? Lukas 9 ayatnya yang ke 54 ada di situ? Iya. Coba baca Bang, Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Kau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Tuhan tegur mereka, ngapain kau jadi istilahnya mau jadi Superman ke aku? Kau mau jadi pahlawan ke aku? Kata Tuhan. Ya, Tuhan tegur mereka. Ya, sabar Tuhan Yesus menghadapi murid-muridnya. Bukan hanya itu, Thomas. Bapak Ibu, Thomas ini orangnya paling skeptik. Skeptik itu orangnya paling penuh dengan keraguan-keraguan. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan Yesus sudah bangkit nih. Berita Tuhan Yesus bangkit ini sudah tersebar Bapak Ibu di antara murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya dan murid, woi Thomas, Tuhan kita Yesus sudah bangkit. Dalam Yohanes 20 Pak. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas mau diapain? Oh, kalau aku ada manto bekas paku pada jarinya, aku ada cucuk jariku ke lambungnya, sekali-kali aku ada kalah. Percaya Bapak Ibu. Yohanes 20 ayat 25. Bapak Ibu melihat Bapak Ibu. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Thomas ini orang paling skeptik, orang paling betul-betul penuh dengan keraguan-keraguan. Tapi Bapak Ibu, orang macam itu Bapak Ibu, Tuhan sabar. Tuhan datang Bapak Ibu ketika Tuhan menampakkan diri sama Thomas. Tuhan ada wadah. Oh manusia, macam itu yang sepak awal dan ada Bapak Ibu. Tuhan mulai sama Thomas, tapi kita mantau. Cucukan, mantau. Lepas paku ke tanganku tuh. Nah, cucuk itu. Ya, supaya kau mantau, kau percaya karena kau mantau. Tetapi lebih berbahagia bahwa kau percaya kalau kau ada mantau. Itu lebih berbahagia Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus ada emosi Bapak Ibu, bayangkan. Satu berita besar Bapak Ibu. Ya, bukan hanya Thomas. Banyak lagi, ada lagi Yudas. Bapak Ibu tahu, Yudas ini seorang pengkhianat, tapi dia juga orang yang paling rakus. Rakus saudara. Dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Apa kata firman Tuhan di situ? Tentang kisah bagaimana ada seorang pelacur Bapak Ibu. Bagaimana dia karena mau minta ampun sama Tuhan, dia meminyaki Tuhan Yesus Bapak Ibu dengan minyak narwastu. Minyak narwastu pada saat itu mahal harganya. Yudas nih, ya, dia luar. Dia modal. Ngapain minyak itu dibori ke macam gini? Apa kan ada boros? Kalau dijual kasar, dibori ke orang-orang miskin Bapak Ibu. Tapi ayat 6 apa kata firman Tuhan ayat 6? Bapak Ibu lihat, lanjut ayat 6. Mati. Ayat 6. Apa kata firman Tuhan di situ? Lihat Bapak Ibu. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Kata ini Yudas nih. Melainkan karena ia adalah seorang pengulit. Ia sering ngambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu bayangkan, Yudas ini bendahara Bapak Ibu dalam 12 rasul itu. Yudas sebagai bendahara, ia sering ngulit. Tapi Tuhan sabar sama Yudas. Bahkan sampai jual Tuhan Yesus pun ia sabar. Cium Tuhan Yesus pun juga ketika menyerahkan Tuhan Yesus Bapak Ibu, Tuhan sabar. Tuhan ada mempelai dia, apa yang ada. Tuhan yang mengatur hartanya, Tuhan tidak. Luar biasa kan Tuhan Yesus lah. Bahkan Bapak Ibu dalam 12 murid lagi ada 2 murid. Pengembala kasih tahu supaya Bapak Ibu tahu bagaimana Tuhan Yesus begitu sabar. Bahkan dengan kita, ya. Ada kelompok Bapak Ibu dalam orang Yahudi namanya kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini mereka paling benci dengan kumpulan atau orang-orang Romawi, karena waktu itu orang-orang Romawi mereka menjajah orang Israel. Pokoknya semua pejabat-pejabat Romawi sampai ke antek-anteknya, sampai ke bawahan-bawahannya, sampai ke anak-anak buahnya Bapak Ibu paling dibenci. Orang-orang Zelot kalau bertemu dengan para istilahnya bawahan-bawahan pemerintahan Romawi Bapak Ibu langsung ditusuk mati Bapak Ibu, ada dibunuh orang Zelot Bapak Ibu. Dan salah satu Bapak Ibu antek-antek yang dibenci oleh orang Zelot itu adalah para pemungut cukai. Pemungut cukai Bapak Ibu, mereka menagih pajak karena untuk orang Romawi. Bapak Ibu bayangkan, dalam 12 murid Tuhan Yesus ada satu murid pemungut cukai. Siapa namanya? Matius. Dan dalam 12 murid Yesus ada satu juga orang Zelot. Siapa namanya? Simon. Orang Zelot. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu, orang Zelot dengan pemungut cukai, mereka dua bermusuhan. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus bimbing mereka supaya mereka tidak bermusuhan Bapak Ibu. Matius kalau kediri dengan orang Zelot Bapak Ibu, dengan Simon pasti bunuhlah Matius, mungkin. Tapi Bapak Ibu bayangkan Tuhan Yesus begitu sabar Bapak Ibu antara permusuhan dua orang ini. Dalam rasul Tuhan Yesus Bapak Ibu bayangkan. Saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus begitu sabar Bapak Ibu. Kati dengan kita. Ya. Kati dengan kita Bapak Ibu. Tuhan begitu sabar dengan kita Bapak Ibu.
Pengampunan Tuhan sederhana. Kita semua selamat. Kita semua tidak binasa, Bapak Ibu. Itu pengampunan Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu, dalam kehidupan kita pun juga kita harus begitu. Kalau Tuhan Yesus sudah begitu sabar dengan kita, apalagi kita mungkin ada ciri-cirinya seperti murid-murid Yesus nih. Kita yang suka nyangkal Tuhan Yesus. Kita yang suka nyangkal Tuhan Yesus. Kita yang mungkin menjual Tuhan Yesus. Kita yang mungkin mengolet. Kita yang mungkin suka ragu-ragu. Sama kayak Thomas. Kita sama kayak Simon Petrus. Kita sama kayak Yudas. Kita mungkin dalam gereja tuh ada kayak Pak Matius dengan Simon orang Zelot. Dua orang lagi bermusuhan, Bapak Ibu. Dalam gereja kita saling bermusuhan. Mungkin kita ada sampai saat ini, sama seperti murid-murid Yesus. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sabar dengan kita. Sangat sabar Bapak Ibu. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-15 tadi, Tuhan bilang, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Maka Bapak Ibu, dia belajar sabar. Tuhan mau kita sabar Bapak Ibu. Kita mungkin menderita, kita mungkin punya banyak masalah. Ya, kita mungkin punya banyak masalah, kita mungkin punya banyak problema. Kita sudah sering berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Tuhan hanya mau bilang Bapak Ibu sabar. Sabar Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? 3 hal Bapak Ibu kalau kita sabar. Yang pertama, sabar ini bisa buat kita tenang. Serius. Sabar buat kita tenang Bapak Ibu. Dan ketika kita tenang, kita bisa menemukan yang namanya solusi. Kita bisa menemukan yang namanya jawaban. Bapak Ibu, ini Bapak Gembala alami dalam keluarga Pak Gembala serius. Mungkin bagi kita para wanita Bapak Ibu, itu mungkin agak takut, agak golak, serius. Tapi ketika kejadian yang dialami oleh keluarga kami baru beberapa hari kemarin, Pak Gembala betul-betul tenang benar. Pak Gembala juga sabar dengan keadaan yang Pak Gembala alami saat ini Bapak Ibu, sabar. Apakah Pak Gembala tidak pernah berdoa minta kesembuhan segala macam sampai saat ini? Orang-orang kalau menganggap Pak Gembala, oh ya kau kurus gila kau. Nah dapat bahasa itu dalam hati kau salah gila Bapak Ibu dengan kata-kata macam ini Bapak Ibu. Nah dapat terbaik pikiran Bapak Ibu. Pasti apa yang kurus gila kau Pak Gembala? Nah ada beli makan Pak jemaat. Serius Pak Gembala saja. Apa yang kurus gila Pak Gembala kau? Nah dapat terbaik pikir Pak Gembala sabar. Karena dengan udah kelatihan kesabaran, ketenangan ini, makanya ketika keluarga kami mengalami sedikit masalah, Bapak Ibu, Pak Gembala tenang, serius. Pak Gembala tenang karena Pak Gembala sudah percaya Tuhan yang pasti, Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang kasih, ya Tuhan yang pelihara, amin. Kalau memang sudah bahasanya memang di luar pemahaman kita ya sudah, tetapi kita berusaha untuk tenang. Kalau kita nggak tenang, Bapak Ibu, Pak Gembala percaya, kita akan betul-betul juga akan kena sakit. Serius. Maka belajar untuk tenang, Bapak Ibu, supaya kita juga bisa dapat jawaban dari setiap masalah kita. Dan dengan tenang itu, Bapak Ibu, kita bisa berdoa. Kita kalau nggak tenang, Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa berdoa dengan bagus. Kita nggak tahu lagi nyambut apa lagi dengan Tuhan. Kita nggak pandai Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sabar, kita tenang Bapak Ibu, kita bisa berdoa. Dan ketika kita berdoa Bapak Ibu, Tuhan pasti kasih kekuatan. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti kasih kekuatan. Tuhan pasti kasih kita damai sejahtera. Saya percaya itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, masalah apa sih yang lebih besar daripada kuasa Tuhan? Nggak ada. Masalah nggak ada lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Amin. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah apapun, belajar untuk tenang, belajar untuk sabar. Tetapi terus berusaha
berusaha dengan cara yang memuliakan Tuhan, jangan dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi berusaha dengan cara yang memuliakan Tuhan. Entahkah Tuhan mau jawab atau tidak, kita sudah berusaha sebaik mungkin dengan sekuat tenaga kita, dengan sekemampuan kita. Kalau memang kita sudah tidak mampu, maka Tuhanlah yang akan bertindak, Bapak Ibu. Yang penting kita sabar. Amin, Bapak Ibu. Belajar sabar ya. Tohat ya. Amin. Tohat, Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mungkin ibu-ibu yang mungkin sasuah nohat nohat ati mantau laki umpama cambian dewa ada kali judi samanggang para suami ada suah nohat bini yang istilahnya mulutnya ada ubah pulus mano, contoh hebat. Tapi bahasanya Bapak Ibu sabar, tenang, ya, tenang, ya, sehingga kita bisa sabar Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang pasti kesabaran itu buat hati kita damai, hati kita gembira. Dan Tuhan bilang Bapak Ibu dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, maka dengan kesabaran kita bisa ada damai, tenang, dan juga Bapak Ibu kesabaran itu betul-betul kata firman Tuhan membuat kita jadi pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Kesabaran membuat kita jadi pahlawan Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu mari ya belajar hari ini, minggu ini, apapun masalahmu, apapun tantangan yang dialami, baik tantangan keluarga, tantangan pekerjaan, tantangan apapun, orang buat kita sakit hati, kita berhak marah, iya, tetapi Tuhan ajarkan kita harus sabar. Sabar ya Bapak Ibu ya, supaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberkati. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun kita anggap itu sebagai suatu kelalaian. Coba kita baca sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9, Bang. Tolong situ sama-sama Bapak Ibu. Mungkin kita sudah terlalu sabar, entah mungkin janji Tuhan dinyatakan atau tidak. 2 Petrus 3 ayat 9 situ, Bang. Ya, kita baca sama-sama lagi sebagai satu kekuatan kita. Oke, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus sabar dengan kita semua. Biar akhirnya kita juga semua, mari kita aplikasikan kesabaran itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Biar kiranya nama Tuhan dimuliakan, terpujilah nama Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mari kita persiapkan untuk persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita berikan bagi Tuhan apa yang bisa kita berikan.